Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya bisa mempresentasikan review jurnal saya, yaitu tentang metode CNN, yang mana di sini objeknya adalah mengklasifikasi dua spesies ikan yang mungkin cukup sulit untuk dibedakan, yaitu ada Rastrelliger canegurta dan Brachysoma rastrelliger. Jadi judulnya di sini adalah klasifikasi Rastrelliger canegurta dan Brachysoma rastrelliger menggunakan konvolusional jaringan saraf tiruan atau yang kita sebut sebagai CNN. Ya, jadi latar belakang dari pengangkatan judul ini, sebagaimana kita ketahui ya, bahwa penangkapan ikan pelagis di Laut Jawa ini menunjukkan nilai ekonomi yang penting bagi perikanan Indonesia. Nah, dua jenis ikan tenggiri yang biasa ditangkap di Laut Batang ini, itu yang pertama adalah ada Rastrelliger canegurta dan juga Rastrelliger brachysoma. Jadi kedua jenis spesies ikan ini mempunyai jenius yang sama, juga morfologi yang hampir sama. Namun yang membedakannya ini adalah adanya bintik hitam di dekat sirip dada dan lebar perut yang lebih kecil pada ikan tenggiri jantan, sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi konsumen dan akademisi yang belum mengenal ikan tersebut. Nah, jadi saat ini ada pembelajaran mendalam dengan metode convolutional neural network yang ditetapkan untuk mengklasifikasikan antara dua jenis spesies tersebut yang mungkin sulit dibedakan. Nah, lalu bagaimana kita mengklasifikasikan kedua jenis spesies ini menggunakan metode CNN? Jadi, sampel di sini yang diambil itu adalah ikan tenggiri segar yang diambil dari pendaratan ikan Batang, Jawa Tengah. Jadi, makarel ini diangkat secara dingin menggunakan es dan wadah berinsulasi ke laboratorium. Nah, di sini akuisisi citra ikan dilakukan dalam ruangan yang dirancang, yaitu adalah 25 kali 20 kali 40 cm dengan permukaan berwarna putih. Nah, jadi ini adalah diagram alur sementara dalam mengklasifikasikan kedua spesies tersebut. Jadi yang pertama, ini adalah kita harus mengumpulkan gambar dari kedua spesies tersebut. Kemudian setelah kita dapatkan gambar, baru kita akan akuisisi gambar tersebut. Kemudian berlanjut kepada pemrosesan gambar. Di sini di mana kita akan melatih data dan validasi dengan menggunakan metode CNN. Jadi sehingga kita akan menghasilkan suatu model CNN, lalu kita akan mengklasifikasikannya, kemudian kita akan menghasilkan suatu akurasi dari metode CNN yang digunakan tadi. Ya, jadi di sini ada suatu grafik ya, ada grafik di mana di sini ini diterangkan bahwa nilai akurasi validasi yang terjadi pada CNN1 ini berfluktuasi, sedangkan pada batch ketiga ke 9 ini mengalami penurunan. Namun pada batch ke-12 ini mengalami peningkatan. Nah, arsitektur CNN lainnya ini mengalami penurunan akurasi pada batch ke-9 dan peningkatan pada batch ke-12 dengan nilai yang tidak mencolok. Selanjutnya di sini ada suatu grafik lagi di mana di sini dijelaskan bahwa pada gambar di samping ini terlihat ya nilai loss training semakin berkurang seiring bertambahnya batch, namun tidak terjadi pada CNN kedua. Nah, nilai loss validation ini memiliki nilai yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai loss training. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena hal ini terjadi seperti dilansir oleh penulis ya. Jadi di sini penulis menyatakan bahwa model CNN yang dibuat ini mampu mengidentifikasi spesies ikan ya. Jadi dua spesies ikan di sini ya. Ini mampu mengidentifikasinya dengan nilai training loss sebesar 0,0035 dan nilai validation loss sebesar 0,445. Ya, jadi di sini ada suatu nilai, ya, ada nilai akurasi sensitivitas dan spesifisitas dari berbagai arsitektur CNN. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa CNN ini menggunakan 4 arsitektur. Ada CNN1, CNN2, CNN3, dan CNN4. Jadi di sini didapatkan ya bahwa ada nilai akurasi CNN1 ini 0,632, sedangkan CNN2 dengan akurasi 0,789. Nilai akurasi CNN3 ini adalah 0,947 dan nilai akurasi CNN4 ini adalah 0,684 ya. Bisa dilihat di sini ya untuk nilai
spesifisitasnya, dan sensitivitasnya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa nilai akurasi ini meningkat seiring bertambahnya arsitektur CNN. Namun, mulai menurun pada penggunaan arsitektur CNN keempat. Nah, jadi nilai akurasi tertinggi terdapat pada arsitektur CNN ketiga ya. Jadi, nilai akurasi yang paling tinggi di sini kita dapatkan pada CNN ketiga, yaitu 0,947. Nah, CNN3 ini mempunyai nilai terbaik. Nah, di sini disimpulkan dalam jurnalnya bahwa untuk klasifikasi biner tulang retak dan tidak retak, arsitektur CNN yang memberikan akurasi tinggi terdiri dari 2 set lapisan konvolasi. Nah, di mana setiap set ini terdiri dari 2 lapisan konvolasi yang diikuti dengan fungsi aktivasi relay. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah jumlah bed terbaik yang digunakan untuk mengklasifikasikan 2 spesies ikan tadi ya, ada R. canagurta dan R. brachyssoma. Jadi bed yang terbaik adalah bed ke-9, dan arsitektur CNN yang terbaik ini adalah CNN ketiga yang tadinya memiliki akurasi tertinggi ya. Nah, yang terdiri dari 4 lapisan. Ya, arsitektur CNN kita ketahui CNN ketiga ada 4 lapisan. Jadi, lapisan pertama ada 16 filter, lapisan kedua ada 32 filter, lapisan ketiga ada 64 filter, dan lapisan keempat ada 128 filter. Di mana nilai akurasi dan sensitivitas dan spesifisitas di sini kita dapatkan pada CNN yang ketiga adalah 0,94 dibanding 1 banding 0,875. Baik, mungkin hanya ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.